Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom di saat ini dan jemaat diundang untuk berdiri. Kita melakukan bersama NKB nomor 1 Hai Kristen nyanyi. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita dalam ibadah ini dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. NNBT nomor 6 kita lakukan. Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah nama-Mu selamanya. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu
dalam persekutuan beribadah ini, sambil merendahkan diri dan mengakui setiap kekurangan dan kelemahan kami di hadapan-Mu, bahwa ternyata kami jauh dari sempurna untuk dapat melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami kurang mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada sesuai dengan talenta yang kami miliki untuk memberi perhatian kepada sesama. Kami kurang peduli dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang lain dan cenderung untuk mementingkan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami adalah sesama umat yang percaya, tetapi juga kami adalah sesama anak bangsa yang senantiasa hidup dan senantiasa merindukan Engkau untuk menyertai dan memberkati kami. Kami juga menyadari bahwa sebagai umat yang percaya, kami kurang mampu memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada kami, strategi-strategi untuk menuju keberhasilan dari apa yang kami upayakan dan perjuangkan. Sehingga ketika kami mulai mengalami kegagalan, maka kadang kami menyerah, padahal kami lupa bahwa setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi adalah merupakan bagian dari cara Tuhan untuk mendidik dan mengantar kami hidup berkenan kepadamu, agar dapat melihat setiap keberhasilan yang kami peroleh adalah bagian dari pemberian Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami orang-orang berdosa, kami punya banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu di kesempatan ini, untuk semua kekurangan, kelemahan dan dosa yang mewarnai perjuangan-perjuangan hidup kami, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, kami memohon, ampuni kami Bapa, kasihanilah kami, agar kami beroleh anugerah dan berkat-Mu untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan sediakan untuk kami, melalui perjuangan-perjuangan kami, melalui kerja kami, bahkan setiap hal yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Berkenan kiranya Bapa mendengar pengakuan dan permohonan kami ini, kami sudah sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku diberi belas kasihan, kita lakukan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Karena begini kata Nats, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ajaib benar anugerah. Ajaib
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon, tolonglah kami lewat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan menuntun kami menjalani hari-hari hidup ke depan di era sekarang ini dengan ancaman pandemi COVID-19. Berkenan kiranya Bapa mendengar doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang dimulai pada hari Minggu, dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Kesempatan ini kita akan baca lagi. Sekali lagi dari Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan saya baca seperti ini. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya dalam hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat 20 adalah bagian dari cerita tentang visi Allah bagi Nehemia
untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang diceritakan mulai di pasal 1, bahwa dalam posisinya sebagai pejabat, dalam hal ini juru minum Raja Persia yaitu Artasasta, dia diberi kabar tentang kondisi orang-orang Yehuda yang luput dari penawanan, bahwa mereka dalam kesulitan dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di pasal 1 diceritakan. Maka dia berkabung, berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya atas izin Raja Artasasta, dia pergi ke Yerusalem dengan tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, dalam perikop pembacaan kita beberapa hal dapat kita pelajari sebagaimana yang dimuat dalam pembacaan ini. Pertama, Nehemia tahu persis kondisi yang ada di Yerusalem, dan karena itu penting bagi Nehemia untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya, mencari tahu dan memahami keadaan di sana bagi proses pembangunan kembali tembok Yerusalem. Perhatikan dalam pembacaan kita, selama 3 hari di sana Nehemia belum berdialog dengan siapapun tentang rencana yang akan dia lakukan, yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dengan saksama dia pelajari apa yang dapat menjadi kekuatan dan hal-hal mana yang dapat memberi kemudahan-kemudahan baginya untuk mencapai tujuan yang akan dia lakukan. Tetapi juga perhatikan, dia mempelajari tantangan-tantangan yang bakal muncul dalam upaya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sebab membangun kembali tembok Yerusalem bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab kalau itu pekerjaan atau hal yang mudah, mungkin sudah lama dikerjakan oleh penduduk yang luput dari pembuangan. Tetapi selama ini mereka tidak dapat melakukan. Sebab ini bukan hanya berhubungan dengan materi, apalagi kondisi orang-orang yang luput dari pembuangan pada waktu itu dalam keadaan yang sulit. Mereka tidak punya kekuatan lagi dari segi ekonomi. Tetapi dalam hal ini bukan hanya berhubungan dengan materi atau ekonomi, tetapi berhubungan dengan kebijakan-kebijakan politik dari para penguasa di zaman itu, termasuk di dalamnya dengan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar umat Israel atau di sekitar Yerusalem pada zaman itu. Itu yang disampaikan dalam ayat 11 hingga ayat 16 yang orang perhatikan, yang kita sudah baca satu alinea dari bagian ini. Hal yang kedua kita belajar dari bagian ini adalah bahwa Nehemia menempatkan diri sejajar dengan orang-orang sebangsanya. Ayat 17 dari pembacaan kita disampaikan tentang hal itu. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, sangat luar biasa. Padahal kita tahu bersama pada waktu itu posisi Nehemia adalah seorang pejabat di kerajaan Persia. Dia seorang juru minuman atau seorang kepercayaan raja. Tetapi dia tidak memakai posisi itu untuk menganggap diri lebih dari orang-orang sebangsanya yang maha tahu dan maha mengenal kebijakan-kebijakan apa yang harus dia ambil. Hal yang ketiga kita belajar dari bagian ini adalah sikap optimisme
dari Nehemia yang didasarkan pada kehendak Allah. Sikap optimisme kita perhatikan bukan didasarkan pada kedudukannya sebagai seorang yang punya pengaruh di kerajaan Persia atau di hadapan raja, tetapi sekali lagi penekanan dalam bagian ini didasarkan pada kehendak Allah. Dan itu yang ditanamkan Nehemia kepada orang-orang sebangsanya, sehingga upaya-upaya pembangunan tembok Yerusalem direspons dengan baik oleh orang-orang Yahuda. Itu yang disampaikan dalam pembacaan kita. Nah, kalau kita mau tarik kesejajaran dengan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang hidup masa kini, yang pertama, kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bulan Agustus ini adalah merupakan bulan di mana kita peringati sebagai bulan bersejarah. Tepat 17 Agustus nanti kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan bangsa yang tentu tidak mudah sampai pada hari ini. Tidak sedikit tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi apalagi oleh pemerintah dengan upaya-upaya untuk mensejahterakan warga negara, warga masyarakat yang ada. Tetapi di dalamnya kita perhatikan tidak sedikit orang-orang yang memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Berbeda dengan Nehemia dalam pembacaan kita, dalam posisi yang sangat aman karena hidup sebagai seorang pejabat di kerajaan Persia, tentu kehidupan pribadi dan keluarganya sangat aman. Tetapi dia tidak memanfaatkan itu atau tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi justru dia memanfaatkan itu bagi kepentingan bangsanya. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Di tempat yang jauh dia ingat pergumulan orang-orang yang ada di Yerusalem, karena dia telah mendapatkan berita atau kabar tentang keadaan mereka yang ada di sana. Dan karena itu dari bagian ini kita belajar, mari kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia merespons dengan baik upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai hal, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa setiap penduduk di negara Republik Indonesia ini. Bahkan untuk masa sekarang ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Mari kita respons dengan baik sebagai bagian dari jawaban iman. Kita belajar dari Nehemia. Keprihatinan orang lain juga menjadi keprihatinannya, atau keprihatinan bangsanya yang ada di tanah airnya menjadi keprihatinannya sekalipun ada di tempat yang jauh. Malahan langkah-langkah yang dia ambil dengan sangat beresiko dia tempuh demi masa depan bangsanya. Itu hal yang pertama dari bagian ini. Hal yang kedua, kita belajar bahwa setiap talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita dimaksudkan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sebab kita hidup bersosial, kita tidak dapat hidup sendiri, tapi kita butuh orang lain. Dan karena itu kesejahteraan kita harus menjadi kesejahteraan orang lain. Kesuksesan kita harus juga menjadi kesuksesan orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain. Sebagaimana ungkapan-ungkapan dalam bagian ini, upaya kita untuk menopang pembangunan yang ada di negara kita, suksesnya, tanggung jawab pemerintah adalah juga untuk kesejahteraan kita. Pembacaan kita, nats pembimbing kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota
itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi jangan lempar ke orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi apapun yang kita punya, kita harus manfaatkan untuk membangun negeri, untuk kepentingan orang lain juga. Hal yang ketiga, kita belajar dari bagian ini, apapun yang akan orang upayakan ke depan, tentu setiap hal yang kita lakukan tujuannya adalah untuk berhasil. Dan untuk tercapai keberhasilan itu butuh strategi. Apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia berada di Yerusalem, dia tidak langsung berkomunikasi dengan penduduk yang ada di sana, termasuk imam-imam dan pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu. Tetapi dia gunakan strategi mencari tahu dengan tepat kondisi yang ada, sekaligus berpikir untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga dia beroleh kemudahan-kemudahan untuk meraih apa yang menjadi harapan dan kerinduannya untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi strategi penting, termasuk strategi dalam membangun hidup keluarga, strategi dalam membangun persekutuan, kolom, bipra, bahkan persekutuan jemaat. Hal yang terakhir dari bagian ini, setiap tantangan yang dihadapi harus menjadi motivasi untuk menuju sukses. Pembacaan kita sebagaimana yang disampaikan bagian dari cerita tentang Nehemia ini, dia mengalami hambatan dari Sanbalat dan kawan-kawannya. Tetapi itu tidak menjadi halangan baginya untuk melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan. Tetapi justru itu menjadi semangat baginya, menjadi motivasi untuk giat, sehingga pembangunan tembok Yerusalem pada waktu itu tidak berlangsung lama, tetapi berlangsung dengan sangat cepat. Inilah yang disampaikan dari bagian ini untuk menjadi pesan bagi kita. Karena itu setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup tidak boleh membuat kita menjadi lemah, termasuk tantangan-tantangan di era COVID-19 ini. Tetapi harus menjadi motivasi kita untuk terus berupaya sedemikian rupa agar ketika pandemi COVID-19 ini berakhir atau teratasi, maka kita dengan semangat yang sungguh berjuang bagi masa depan keluarga kita, masa depan jemaat, dan masa depan bangsa dan negara kita. Tuhan menolong dan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan mari kita beri dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Sambil kita beri persembahan, kita lakukan hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Atas berkat Tuhan, persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Di tengah situasi dan kondisi sekarang ini yang masih mengharuskan kami menerapkan social distancing, tapi Tuhan beri kesempatan kami untuk boleh beribadah, memuliakan Engkau. Kami Jemaat Gemim Immanuel Bahu dari kolom 1 sampai dengan kolom 28. Terima kasih untuk firman-Mu yang memotivasi kami sebagai umat yang percaya, bagaimana kami harus hidup berdampingan, bagaimana kami harus menaruh perhatian terhadap saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, belajar dari apa yang dilakukan oleh Nehemia di zamannya. Tapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan itu yang harus kami upayakan dalam rangka memperjuangkan hidup dan masa depan kami. Kiranya kami terus dikuatkan, kami terus dimotivasi untuk berjalan sebagaimana yang Kau kehendaki lewat firman. Sebab kami tahu ada banyak godaan dan kadang-kadang kami menjadi lemah karena godaan-godaan itu. Ada banyak tantangan dan kadang-kadang kami menjadi lemah karena tantangan-tantangan itu. Tetapi iman yang sungguh kepada Tuhan kiranya akan terus mewarnai kami sebagai umat yang percaya. Sehingga apapun yang kami hadapi, tantangan dan pergumulan apapun yang datang dalam kehidupan kami tetap teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Engkau. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena di kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan syukur atas segala berkat yang kami terima daripada-Mu, terutama untuk keselamatan yang Kau kerjakan lewat Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat terpakai dan terolah dengan baik bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Karena itu beri berkat-Mu terus menyertai kami, agar semangat kami untuk memberi bagi pekerjaan pelayanan-Mu akan terus ada. Dan kami boleh menjadi alat kesaksian bagi semua orang tentang berkat-berkat yang Engkau nyatakan melalui segala usaha dan pekerjaan masing-masing kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa kepadamu untuk kehidupan persekutuan kami Jemaat Gemim Immanuel Bahu dari kolom 1 sampai dengan kolom 28. Penatua Syamas yang Kau tempatkan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di kolom-kolom. Berkenan kiranya Bapa memberkati, tambahkan mereka hikmat, beri sukacita melayani terus mewarnai mereka. Dan jaga pelihara mereka. Jauhkan kiranya daripada mereka hal-hal yang tidak kami kehendaki, bahkan yang tidak mereka kehendaki. Yang karena pelayanan yang mereka lakukan, mereka harus jatuh dalam berbagai hal, termasuk bisa sakit, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Tapi buat kiranya Bapa mereka menikmatinya dalam kasih-Mu, karena hikmat yang Kau beri kepada mereka memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, menerapkan social distancing, menerapkan protokol kesehatan yang ada, yang diupayakan dan diterapkan selama ini melalui kebijakan-kebijakan pemerintah kami. Bapa di sorga, diberkatilah semua jemaat-Mu, dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapa, sampai ke orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biar kiranya Bapa, Engkau hadir terus dalam kehidupan mereka, memberi sehat dan kuat, memberi mereka menikmati hari-hari hidup bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Memberi terus mereka kesabaran untuk dapat membatasi diri lebih banyak keluar rumah, tetapi terus ada bersama dengan keluarga menikmati hidup bersama.
Dan mampukan kami semua sebagai warga jemaat menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi seluruh masyarakat dalam menerapkan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang ada, agar betul-betul kami menjadi pelopor bagi teratasinya pandemi COVID-19 ini. Beri terus kami hikmat dan bijaksana, karena kami menyaksikan di berbagai tempat ada orang-orang yang hidup tidak bijaksana. Jangan kiranya kami mengikuti mereka Tuhan, tetapi beri kiranya kami terus menjadi alat-Mu untuk memberitahukan kepada mereka lewat cara hidup kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa kepadamu untuk persekutuan jemaat kami Gemim Immanuel Bahu dalam upaya kami untuk terus memelihara keutuhan persekutuan. Kami memang belum melaksanakan ibadah bersama, tapi kami rindu kebersamaan untuk ada dalam persekutuan beribadah di rumah-Mu yang kudus akan dapat terrealisasi. Dan karena itu kami mohon Bapa, kiranya campur tangan Tuhan akan terus menjadi bagian dari mereka yang berkompeten untuk mencari jalan keluar mengatasi pandemi COVID-19 ini. Diberkati terus segala yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan semuanya. Sehingga pada waktunya kami boleh ada lagi dalam persekutuan beribadah dengan rasa aman dan nyaman tanpa rasa takut. Karena orang-orang yang ada di sekitar kami mungkin dalam pandangan kami terkena COVID-19. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, suami kami, istri kami yang mungkin terpisah jauh dari kami karena melaksanakan aktivitas baik belajar maupun bekerja di luar daerah, bahkan mungkin di luar negeri. Kiranya perlindungan Tuhan juga menjadi bagian mereka, sebagaimana harapan dan kerinduan kami yang selalu kami bawa kepada Tuhan untuk kami yang berada di sini. Berkati semua yang Tuhan pakai untuk mengambil bagian dalam kerja pelayanan, tim multimedia, pemain keyboard yang terus memberi diri bagi pekerjaan pelayanan. Terus kiranya Tuhan jangan lupakan mereka, tapi terus diberkati mereka dalam segala usaha dan kerja, bahkan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami dengan segala rencana kami ke depan hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dengar dan sambut kiranya doa kami ini yang sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita melakukan bersama Ya Tuhan Tolong Aku NNBT nomor 28 sebagai nyanyian penutup. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilahkan duduk, demikian ibadah kolom kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.